Oh, coba di oh, banyak-banyak hangat ya Bu ya. Jadi nanti Ibu minum sama obat. Coba tunggu ya Bu. Ibu dicek dulu ya tensinya, habis itu baru konsultasi. Kasih vitamin sama obat lambung juga. Nah, kalau obat lambung kita diminum belum makan ya. Makin kesini kok gue mikir nih dokter ada manis-manisnya ya. Fokus. Pak Direktur, ini belum katanya. Mau cek dok? Oh iya. Apa cek ya? Masa takut? Sakit. Hmm, Jangan lama. Kencang banget bunyinya. Bunyi apa ya? Saya nggak dengar suara apa-apa. Dalam medis perut yang bunyi itu disebut dengan bor nih. Sering dikaitkan dengan rasa lapar. Ketika perut lapar akan menghasilkan hormon grelin yang mendorong otak untuk memberi signal pada sistem pencernaan untuk berkontraksi dan menghasilkan suara gemuruh. Dan bunyi itu saya dengar barusan dari perut kamu. Gemuruh apa sih dok? Orang suara juga kecil loh kedengeran. Masih ngeles aja. Ikut gua. Dok apaan sih? Jangan aneh-aneh ya. Ayo. Ngapain tuh orang? Tuh orang ngapain berdiri di depan ruangan dokter Fajar ya? Curigakan banget. Kalau gue langsung temuin si Fajar, dia pasti bete karena ngerasa keganggu. Apa sebaiknya gue cari tahu diem-diem aja ya? Ngapain lo? Hah? Mau ngapain? Nggak apa kok. Permisi. Siapa lo ngapain? Mau kemana? Apaan sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kalau nggak ada apa-apa, ngapain ngintip di depan ruangan dokter Fajar? Pasti ada yang di atas sebelumnya kan? Enggak, lepasin enggak? Jawab enggak? Enggak, gue laporin ke security ya. Ya. Oke, apaan sih? Apaan? Baru kali ini ngeliat cewek makan gak ada jam jahitnya. Makan nggak
Pakai cara kayak gituan. Telepon! Gak usah ikut campur lu! Ini urusan laki-laki. Mending lu pulang sana dan bawa cantik. Tapi sayangnya gue lebih suka kasih keadaan ke kalian daripada gue cantik. Manda. Ya, ini bandel bang. Udah. Udah. Banyak ya, Mbak. Dan ya. Lu tahu nggak sih, tadi itu bahaya. Ya abis gue kesel nggak kayak gitu, apaan sih? Lu belajar bela diri di mana? Dari almarhum babe gue. Babe gue itu punya padepokan silat. Ya belajarnya dari situ karena ada murid-murid yang belajar silat ya. Ikut-ikut lihat-lihat. Kenapa jadi perawat? Sebelum meninggal, babe itu dirawat dulu di rumah sakit. Dan gue samanya tuh nggak punya tabungan buat bayarin segala pengobatannya. Akhirnya jadi ngutang dan ya udah sekarang bingung cari kerjaan. Terus gue ngelihatnya jadi pengen merawat juga sekalian bantu ekonomi keluarga. Ini lo ngasihanin gue. Apaan sih, nggak usah dikasihanin gue. Siapa yang ngasihanin lu? Justru gua kagum sama lu. Daya juang lu sebesar nyali lu. Dan itu menarik buat gua. Siapa yang ngasihanin lu? Justru gua kagum sama lu. Ya. Daya juang lu sebesar nyali lu. Dan itu menarik buat gua. Kok mikirin si dokter sombong gitu ya? Gak boleh. Walaupun gue akuin dia keren. Care juga dia sama gue. Ngapain sih lu? Gue tuh pengen ngasih lu surprise. Ya maaf, lu sakit. Lu tuh calon bini gue apa musuh gue sih? Tiap kali kita ketemu, gue dibabat, disikat, dipelintir. Mau lu apa sih, Manda? Jangan berisik. Kenapa? Hah? Tadi tuh di sana ada yang ketawa deh. Apa lu kata? Ketawa? Iya maaf. Jangan berisik. Dalam situasi darurat, kita harus tahu cara menangani pasien dengan tepat. Misalnya, pasien datang dengan kursi roda dan tidak mendapatkan berangkar. Dan kondisi pasien makin melemah. Nah, di sini kita harus paham pertolongan apa yang akan kita dahulukan. Monggo, Mas.
di sini ada pertanyaan? Hei,